Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita akan melakukan aktivitas kita. Namun mari kita bersama dengan firman Tuhan untuk menjalankan segala kegiatan kita, sehingga kita dikuatkan, kita dihibur, dan kita dituntun oleh firman Tuhan menjalani hari-hari kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tapi harupe songoni, ulang pola jabat dut rohamunu marnida sanga aape namasa. Sobar maho diparkat citan karejohon makarejom songon parjamita ni jamita na denggani jana dalat kon ma nani paporsat ko tuho sadenggan-denggan. Dalam bahasa Indonesia, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup kita sebagai orang percaya ditugaskan untuk dunia ini. Kita diberikan Allah tugas untuk menjadi saksi, menyaksikan tentang kuasa anugerah Yesus Kristus yang menyelamatkan kita di dalam kehidupan yang akan datang dan juga saat ini. Saudara terkasih, ketika kita untuk menjadi saksi bagi Kristus Yesus, sebenarnya kita dipanggil untuk melakukan itu. Dipanggil oleh Allah untuk tugas yang mulia tersebut. Namun, di dalam menjalankan tugas itu, tidak terlepas dari berbagai persoalan dan tantangan hidup. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika Paulus menguatkan, meneguhkan, menuntun iman daripada Timotius. Ada beberapa kata yang digunakan di dalam memenuhi tugas panggilan tersebut. Dikatakan, kuasailah dirimu. Seorang yang menjadi saksi Kristus, yang melakukan tugas pelayanan dalam kehidupannya, dia harus mampu menguasai dirinya, tidak dikuasai oleh keadaannya. Sesungguhnya, pertama yang harus kita lakukan adalah penguasaan diri. Bagaimana menguasai diri? Ketika segala sesuatu terjadi, jangan kita menjadi dikontrol oleh keadaan itu, namun kitalah yang menguasai diri kita di dalam sebuah keadaan yang terjadi. Sebagai contoh, ketika petir datang dengan suara yang kuat, apa yang kita lakukan? Ada orang yang menjerit, ada orang yang ketakutan, ada orang yang berlari, ada orang yang menangis, namun ada orang yang tetap tenang melihat segala situasi yang terjadi. Penguasaan diri adalah ketika sebuah keadaan terjadi, dia tidak hanyut oleh keadaan, namun dia menguasai diri di dalam segala keadaan yang terjadi. Sebagai orang percaya, banyak hal yang terjadi bagi kehidupan kita, namun dituntut dan dituntun adalah untuk tetap menjadi tenang di dalam segala keadaan yang kita hadapi tersebut. Yang kedua, dikatakan pada firman Tuhan, sabar menderita. Penderitaan dibutuhkan kesabaran. Seorang pelomba lari, dia harus sabar dan sadar bahwa ketika dia berlari akan menguras tenaga, akan membuat kelelahan bagi dirinya, membuat kehausan yang sangat mendalam bagi dia. Namun dia harus menjadi tetap sabar menjalani lari sebagaimana waktu dan jarak yang ditentukan. Ketika kita sabar, kita akan sampai kepada akhir. Demikian juga di dalam pelayanan. Jangan mudah menjadi tererosi hati dan batinnya.
Jangan mudah menjadi terinfeksi perasaannya, namun tetap menguasai diri dalam segala keadaan, dan kemudian dia menjadi sabar, tidak menjadi mudah untuk menjadi menyerah di dalam keadaan yang dihadapi. Yang berikutnya, sebagai orang yang menyatakan firman Allah, yang diperlukan adalah lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Apapun keadaannya, jadilah menjadi pemberita Injil. Bagaimanapun situasinya, jadilah orang yang menyatakan kebenaran firman Allah di dalam segala keadaan. Lakukan, tunaikan tugas pelayanan di dalam segala keadaan. Bukan oleh karena berlebihan. Orang yang menjadi melayani Tuhan bukan oleh karena dia mengharapkan gaji ataupun upah daripada pelayanannya, namun didorong oleh karena melaksanakan tugas pelayanan itu sebagai orang yang sudah dipilih dan diutus Tuhan untuk melakukannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman ini, kita sebagai orang yang sudah dipilih, ditentukan Tuhan untuk melayani dalam segala aspek kehidupan kita. Bisa saja kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Bisa saja kita menjadi bos di dalam perusahaan kita, atau menjadi karyawan dalam perusahaan, ataupun sebagai apapun kita, posisi kita masing-masing. Tunaikanlah tugas pelayananmu, kuasailah dirimu, sabarlah menderita, dan tunaikan tugas pelayanan. Saudara terkasih, ketika orang menguasai dirinya, sabar dalam segala keadaan, kemudian tetap melakukan pemberitaan Injil, maka kita menjadi seorang pelayan yang betul-betul menyadari tugas panggilan yang sudah diberikan Allah bagi kehidupan kita. Orang yang menyadari tugas panggilannya, dia tetap fokus kepada yang mengutusnya, yaitu Allah di dalam tugas panggilan tersebut. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, tunaikanlah tugas pelayananmu, sabarlah menderita, dan kuasailah dirimu di dalam segala hal yang terjadi. Sehingga dengan demikian, firman Allah tetap sampai, dan warta kebenaran akan keselamatan itu bisa kita sampaikan kepada orang yang ada di hadapan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami agar di dalam diri kami menyadari bahwa Tuhan mengutus kami ke dunia ini. Yang dibutuhkan di dalam kehidupan adalah keteladanan, di mana kami tetap menguasai diri, sabar di dalam menderita, dan tetap menuaikan tugas pelayanan kami. Tuhan Yesus, Engkau mengutus kami dengan berbagai latar belakang dan berbagai aktivitas kehidupan kami. Jadikan kami menjadi pelaku firman, sehingga tentang kuasa kebangkitan Allah dan tentang keselamatan yang Tuhan nyatakan tetap kami beritakan melalui kehidupan kami. Jadikan firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.